tantangan yang harus kita jawab bahwa kita masih berada dalam krisis ekonomi sekarang ini. Betul apa betul? Saya mau tanya Pak, harga-harga makin turun apa makin naik sekarang ini? Makin naik. Saya mau tanya, harga minyak tanah, minyak goreng naik apa turun? Naik. Yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan naik apa turun? Naik. Gula, kopi, susu naik juga. Harganya maksudnya naik. Nah, saya mau tanya, mau keluar dari krisis multidimensi, mau keluar dari krisis ekonomi, satu kata cuman, jawabannya takwa. Apa? Takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Laksanakan seluruh perintah Allah dan jauhkan larangannya. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, maka dia bertakwa. Orang yang takwa secara individual, Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan aku berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup, dan akan aku berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Amin. Amin. Jadi untuk keluar dari kesulitan hidup secara perorangan, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara makro sebagai bangsa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kesimpulannya, kalau mau keluar dari krisis ekonomi, kalau mau keluar dari krisis multidimensional, jawabannya hanya satu. Yuk kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Tapi biasanya kalau diajak takwa ini anak muda rada susah ini. Ini desa apa namanya Pak? Nambru Alif. Tambru Alif ya. Ini biasanya pemuda kalau diajak takwa rada susah. Tapi bukan pemuda Tambru Alif. Amin. Sebelah sana Tambru Alif apa itu? Jauh dari sini. Kalau pemuda diajak takwa, mereka beralasan, "Hei Bang Haji, kalau saya mah masih muda, masih jauh ke lubang kubur, masih jauh mati. Nanti kalau saya sudah tua, kalau umur saya udah gocap, baru saya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saya ingatkan para pemuda, ini asumsi yang salah, ini pendapat yang salah, bahwa yang namanya maut, yang namanya kematian bukan monopoli orang tua. Berapa banyak seorang anak mati mendahului ibu bapaknya? Bahkan berapa banyak seorang cucu mendahului ke dalam kubur ketimbang kakek dan neneknya. Oleh karena itu, kalau mau bertakwa kepada Allah, jangan tunggu nanti kalau sudah tua. Sangat boleh jadi kita mati tidak lama lagi setelah ini. Nah, oleh karena itu, mari tingkatkan takwa kita justru selagi kita masih muda. Kenapa? Di samping umur kita nggak tahu kapan datangnya, Allah lebih menyintai seorang pemuda yang bertakwa ketimbang seorang tua yang bertakwa. Kenapa? Kalau orang sudah tua, umurnya misalnya sudah kepala 87, 85, bertakwa kepada Allah itu soal biasa, betul? Itu enggak hebat, betul? Orang wis tuwek mau kemana lagi
kalau tidak bertakwa kepada Allah. Betul. Tapi kalau ada seorang pemuda masih sehat badannya, masih kuat badannya, syahwatnya masih tinggi, dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang lebih dicintai oleh Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yubahi malaikatu bisyabil 'abid fayaqulu ayyuha asyabu tariku syahwatahu li ajli al-mubadhilu shababahu li anta 'indi ka ba'di malaikati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikat tentang pemuda yang bertakwa. Seraya berkata, ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli, hai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena takut kepadaku, al-mubadzilu syababahu li, dan manusia yang mengorbankan masa mudanya dalam rangka takwa kepadaku, anta indi ka ba'di malaikati, kedudukanmu di sisiku laksana para malaikatku. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada pemuda yang takwa meninggal dunia, dia akan dimasukkan surga yang kelas VIP. Kenapa? Karena derajatnya sama dengan malaikat. Amin Allahumma amin Allahumma. Tapi manusia yang paling beruntung adalah yang kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya tapi padat dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan ibadah. Dari muda sampai tua dia beribadah. Ini nanti di akhirat dia akan termasuk konglomerat akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Iya. Nah oleh karena itu, mari pemuda. Kenapa pemuda justru malas sholat dan rajin maksiat? Saya mau tanya, di kota ini ada enggak orang Islam yang enggak sholat? Ada enggak orang Islam yang enggak sholat? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya mau tanya, di kota ini ada enggak umat Islam yang justru rajin maksiat? Yang suka mabuk-mabukan ada enggak? Yang suka pasang togel ada apa enggak? Banyak. Oke. Kenapa ada umat Islam malas sholat, bahkan sebaliknya rajin maksiat? Sebabnya cuma satu, Pak. Sebabnya cuma satu, Bu, yaitu ragu-ragu. Kenapa? Ragu-ragu. Dia ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ragu-ragu tentang adanya hari akhirat. Dia ragu-ragu tentang adanya surga dan neraka. Menurut fikirannya, apa iya deh yang namanya Tuhan Allah itu ada? Kalau ada kok nggak pernah saya lihat. Ini saya kasih tahu, penduduk bumi jumlahnya kurang lebih 6 miliar. Berapa? 6 miliar. Sepertiga dari penduduk bumi yaitu orang-orang komunis, orang-orang ateis. Dia tidak percaya bahwa ada Tuhan, lantaran Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata. Menurut mereka, sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, sama dengan tidak ada. Saya bilang, orang seperti ini TOLOL alias goblok. Kenapa enggak goblok? Bayangkan saja, dia bilang yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Sekarang saya mau tanya, angin kelihatan apa enggak? Angin kelihatan apa enggak? Tapi angin ada apa enggak? Ada. Walaupun enggak kelihatan, angin ada. Mau lihat angin, bukan pakai mata, goblok, tapi pakai kulit. Nah, tiup ya, kipas tuh, terasa ada angin. Jadi mau melihat angin bukan pakai mata, tetapi pakai
kulit. Nih, saya mau tanya, rasa asam, manis, pahit, asin ada apa enggak? Ada apa enggak? Rasa kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok, tapi pakai lidah. Dengar, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. Apa itu? Lagu, suara. Saya mau tanya, suara ada apa enggak? Ada, tapi enggak kelihatan. Kenapa enggak? Suara ada namun enggak kelihatan. Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai akal, pakai akal, pakai. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Renungkan ciptaan Allah, nanti kamu akan kenal, akan yakin bahwa Allah ada. Jadi mau melihat Allah bukan pakai mata, tapi pakai akal. Nah, Allah mengajak kita merenungkan pohon. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Tuh, afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Nih lihat, pohon jambu, pohon rambutan, pohon pepaya, pohon duren, dan lain-lain sebagainya. Coba perhatikan kata Allah. Kemudian Allah bertanya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah Allah yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan pohon, Pak? Siapa yang menumbuhkan pohon? Allah. Kita manusia cuman pandai melempar biji pepaya. Kita manusia cuman pandai melempar biji rambutan, biji jambu, biji duren, padi. Namun setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon pepaya, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon yang memberikan buah sepanjang zaman tanpa hitungan. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mata kita melek bahwa Allah ada. Faham? Faham? Sudah yakin ada Allah? Masih kendor? Mari malam ini kita lenyapkan keraguan-raguan kita terhadap keberadaan Allah. Satu lagi firman Allah yang membuktikan bahwa Allah ada. Allah berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhalaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu-ragu tentang adanya surga dan neraka, coba perhatikan bagaimana dirimu diciptakan. Kata Allah, aku ciptakan kamu min nutfah, dari nutfah. Tahu nutfah? Nutfah itu sperma. Tahu sperma? Sperma itu air mani. Tahu air mani? Cah cilik menang. Apa sperma? Dah? Tahu air mani, Dik? Mau tahu air mani, Dik? Air sagu campur garam.
Kata Allah, coba perhatikan bagaimana diri kita diciptakan. Kata Allah, kamu aku ciptakan dari air mani, thumma min 'alaqah, kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging, wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditetapkan, yaitu 9 bulan 10 hari. Bapak ibu, daging tadi diukir mata buat melihat, diukir telinga buat mendengar, dibuatkan bibir buat berkata-kata, dibuatkan paru-paru buat mengatur peredaran udara, dibuatkan jantung buat mengatur peredaran darah. Yang laki-laki dibuatkan kelenengan, yang perempuan dibikinin empet-empetan. Faham? Ini bukan ngomong porno, tapi disuruh tafakur, ya. Jangan cuman bisa pakai aja siang malam dipakai, tapi renungkan, fikirkan bagaimana proses penciptaan tubuh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nukhrijukum tifla." Setelah dari sperma menjadi darah, menjadi daging, diukir di dalam rahim ibu kita, setelah sempurna maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Sebuah pertanyaan, siapa yang bikin bayi? Apakah bapak yang bikin anak, Pak? Bukan. Kalau bukan bapak, barangkali ibu yang bikin anak? Bukan. Kalau bukan bapak, bukan ibu yang bikin bayi, siapa yang bikin bayi? Siapa yang bikin bayi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hal ini dibantah oleh orang-orang komunis, oleh orang-orang ateis. Mereka mengatakan, yang namanya manusia nggak ada yang menciptakan, alam nggak ada yang menciptakan, semua terjadi secara evolusi, proses kebetulan alias kebenaran. Orang yang begini saya bilang TOLOL alias goblok. Jangankan tubuh yang begini dahsyat, jangankan langit yang begitu dahsyat. Saya mau tanya, nih yang saya pegang nih, apa namanya? Bukan mic. Kalau mic itu pesawat tempur, ya. Ini namanya mic. Apa? Mic apa? Mike Tyson. Mike Tyson apa tinju, Ini namanya mikrofon. Apa? Mikrofon. Saya mau tanya, tolong jawab dengan spontan. Mikrofon ini ada yang bikin apa tidak? Ada yang bikin apa tidak? Yakin? Nih hukum akal. Menurut hukum akal, setiap sesuatu yang struktural dan fungsional, setiap sesuatu yang ada bentuknya dan ada gunanya, maka menurut akal pasti ada yang bikin. Gini bongge. Kita nggak perlu tahu di mana yang bikin loudspeaker, siapa yang bikin ini. Pokoknya ada bentuknya, ada gunanya. Kata akal pasti ada yang. Saya mau tanya, lebih hebat mana? Mikrofon sama mata? Lebih hebat mana mikrofon sama paru-paru? Lebih hebat mana mikrofon sama jantung? Bu, lebih hebat mana bu? Mikrofon sama kelenengan? Kelenengan. Bu, kalau ditanya mau pilih mana, mikrofon apa kelenengan? Pilih mana bu? Kelenengan. Jadi kalau mikrofon ada yang bikin, kelenengan yang lebih canggih ada yang bikin apa tidak? Kalau mikrofon ada yang bikin, jantung, paru-paru, manusia ini ada yang bikin apa tidak? Itu hukum akal. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin? Ini namanya iman. Mudah-mudahan malam hari ini yang tadinya ragu-ragu tentang keberadaan Allah,
sudah yakin dengan jalan tafakkur. Amin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang tadinya baru Islam sekarang sudah beriman. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sudah beriman bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Amin Allahumma amin. Nah hadirin, yang kedua, tantangan global. Ya, kalau tadi kita menghadapi tantangan internal bangsa, krisis ekonomi, krisis multidimensional, mari kita tingkatkan takwa. Insyaallah dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Dan tantangan yang kedua, tantangan global. Kita tengah berada di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Hah? Asal katanya global, artinya global itu dunia. Artinya globalisasi mendunia. Artinya apa? Di era globalisasi ini seluruh bangsa-bangsa di dunia, seluruh manusia di dunia bersatu membaur menjadi masyarakat internasional, bersatu membaur menjadi masyarakat dunia. Makanya salah satu ciri daripada globalisasi adalah borderless state, lenyapnya batas-batas negara secara politik, secara ekonomi, secara budaya. Enggak ada lagi batas-batas negara. Kita sebagai bangsa Indonesia telah membaur dengan bangsa-bangsa lain dalam arti politik, ekonomi, dan budaya. Contoh, di bidang ekonomi, ya, kita tengah memasuki yang namanya perekonomian global. Tahun 2003 ini Pak, kita telah masuk yang namanya AFTA, Asia Free Trade Area. Artinya perdagangan bebas antara negara-negara di Asia. Artinya apa? Orang-orang Asia bebas dagang di Indonesia, begitu juga orang-orang Indonesia bebas dagang di Asia. Nanti 2010 akan ditingkatkan lagi menjadi APEC, Asia Pacific Economic Conference, yaitu perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik lebih luas lagi. Nanti tahun 2020 akan terjadi perekonomian global total, yaitu WTO, yang artinya World Trade Organization, perdagangan bebas antara negara-negara di seluruh dunia. Artinya apa Pak, Bu? Kita sebagai bangsa Indonesia telah memasuki persaingan dunia di dalam bidang ekonomi. Nah makanya kita bukan lagi orang Madura bersaing dengan orang Jawa. Orang Madura tidak lagi bersaing dengan orang Sumatera di dalam perdagangan, tapi kita bersaing dengan orang-orang Amerika, bersaing dengan orang Inggris dan lain sebagainya. Contoh, di sini ada tukang ayam goreng nggak? Ada tukang ayam goreng. Sadar bahwa Anda tengah bersaing dengan ayam goreng buatan Amerika. Tuh, Kentucky Fried Chicken. Di sini ada nggak Kentucky Fried Chicken? Nah, itu ayam goreng buatan Amerika, ya. Artinya orang Amerika sudah dagang ayam goreng di Madura. Artinya orang tukang ayam goreng Madura telah bersaing dengan orang Amerika dalam memasak dan menjual ayam goreng. Seandainya ayam goreng Madura nggak enak, kalah dengan Kentucky Fried Chicken. Kenapa nggih? Ini persaingan di bidang ekonomi. Kemudian persaingan di bidang budaya. Tuh lihat, yang namanya kebudayaan asing, kebudayaan Amerika, siang malam 24 jam masuk ke rumah kita, ditonton anak-anak kita lewat televisi. Betul? Lewat film-film cowboy, film western. Amerika mempropagandakan pola hidup, pola fikir, pola pakaian, bahkan agama mereka propagandakan siang malam lewat televisi. Nih yang namanya globalisasi. Kemudian yang namanya kebudayaan Cina, mereka mempropagandakan pola hidup, pola pakai, pola makan,
agama mereka lewat film-film Cina, di antaranya lewat film-film Jet Li. Anak-anak kenal sama Jet Li apa enggak? Tahu Jet Li? Sayyidina Ali. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, awas ya. Ini kalau era globalisasi kita tidak antisipasi dengan baik, akibat pengaruh globalisasi lewat televisi, sangat boleh jadi anak-anak kita lebih kenal, lebih bangga kepada Jet Li ketimbang kepada Nabi. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, ibu, bapak, mari kita didik anak-anak kita sejak dini, berikan dia pelajaran agama selain dari pelajaran umum. Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren, sistem pendidikan madrasah itu adalah sistem pendidikan yang sangat ideal untuk menghadapi persaingan global. Karena di pesantren ini, di madrasah-madrasah, anak-anak kita di samping diberikan ilmu pengetahuan, mereka juga akan diberikan ilmu agama, sehingga bukan hanya kepalanya yang diisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dada mereka juga akan diisi dengan iman dan takwa. Nah, cuman dengan dua hal inilah kita bisa berhasil menghadapi persaingan global. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat manusia yang berilmu pengetahuan dan yang beriman. Jadi iman dan takwa tidak boleh dipisahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi di kepala, iman dan takwa di dalam dada harus sama-sama kita rebut, kita pelajari.